Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang lembaga pembiayaan perumahan sekunder dengan saya Amanda di Fazara 2021 12 11 008. Pada bab 16 itu menjelaskan tentang sejarah perubahan pembiayaan sekunder perumahan. Sejak tahun 1983, proses diskusi intensif tentang pendirian lembaga pembiayaan sekunder perumahan telah dilaksanakan di antara para pemangku kepentingan industri pembiayaan perumahan. Kemudian dilanjut dengan serangkaian studi kelayakan yang dipelopori oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah keuangan, Departemen Keuangan tahun 1993 hingga semester pertama tahun 2025. Pada tahun 2006, Januari 2008 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan. Melalui perubahan peraturan presiden tersebut, maka peran utama yang harus dilakukan oleh perseorangan adalah melakukan transaksi sekuritas. Namun, apabila lembaga penyaluran KPR belum siap melakukannya, perseorangan dapat melayani penyediaan likuiditas. Kegiatan ini dibatasi sampai tahun 2018. Setelah itu, perseorangan lebih diutamakan menjadi katalisator pasar dengan kegiatan sekuritas dengan penyediaan guarantor program untuk sekuritas dan bentuk surat utang lembaga penyaluran KPR yang memenuhi syarat. Maka melalui suatu rangkaian studi yang dilakukan sejak tahun 1993 oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Departemen Keuangan dan dibantu oleh konsultan, maka pada tahun 1998 terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132 KMK.014 tahun 1998 yang membuka peluang berdirinya lembaga pembiayaan sekunder perumahan. Lembaga ini belum sempat berdiri karena pada saat itu belum ada investor yang berminat. Pemerintah tetap memberikan komitmen terhadap pembentukan lembaga tersebut dengan membentuk kelompok kerja baru. Akhirnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2025 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia serta Peraturan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan, maka didirikan PT Sarana Multigria Finansial Perseroan pada 22 Juli tahun 2005. Awal mula wacana pembiayaan sekunder perumahan, yaitu konsep pembiayaan sekunder perumahan telah menjadi topik diskusi penting di Indonesia sejak awal tahun 1980-an. Pemerintah menyadari perlunya sistem yang dapat mendukung ketersediaan dana perumahan jangka panjang. Pada tahun 1983, gagasan awal, pemerintah mulai menegaskan pembentukan lembaga pembiayaan sekunder perumahan untuk mengatasi keterbatasan jangka panjang di sektor perumahan. Pada tahun 1993, studi kelayakan, yaitu Kementerian Keuangan melakukan studi kelayakan komprehensif meletakkan dasar teoritis dan praktis bagi pembentukan lembaga pembiayaan sekunder ini.
Pada tahun 1998, regulasi pembuka jalan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132 terbit KMK.014 tahun 1998 secara resmi membuka peluang bagi pendirian lembaga pembiayaan sekunder menandai langkah konkret menuju realisasi. Selanjutnya, lahirnya PT Sarana Multigria Finansial (SMF). Setelah melalui proses panjang, PT Sarana Multigria Finansial atau SMF secara resmi didirikan sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang berfokus pada pembiayaan sekunder perumahan. Tanggal berdirinya itu 22 Juli 2005 di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Misi utamanya itu mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan untuk mendukung kepemilikan rumah yang terjangkau. Struktur organisasinya yaitu dipimpin oleh direksi dan dewan komisaris dan berintegrasi dengan Ananta Wibowo sebagai direktur utama dan Nur Farasa Wirasakti sebagai komisaris utama. Gedung kantor pusat Sarana Multigria itu di Jakarta. Gedung kantor pusat PT Sarana Multigria di Jakarta bukan hanya sebuah bangunan fisik, melainkan simbol nyata dari transformasi pembiayaan perumahan di Indonesia. Desainnya yang modern mencerminkan visi SMF untuk menghadirkan inovasi dan stabilitas dalam pasar modal dan sektor perumahan di nasional. Peran dan fungsi SMF dalam pembiayaan perumahan. SMF memegang peran krusial dalam ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia, bertindak sebagai jembatan antara pasar modal dan lembaga penyaluran KPR. Tujuan utamanya adalah memastikan ketersediaan dana jangka menengah dan panjang. Penyaluran dana dengan menyalurkan dana jangka menengah dan panjang kepada lembaga penyaluran KPR seperti Bank Umum, Bank Syariah, dan Bank Pembangunan Daerah atau BPD, dan perusahaan pembiayaan. Produk utamanya yaitu fokus pada sekuritas KPR, pembiayaan kembali KPR, dan penjaminan efek beragam aset untuk meningkatkan likuiditas pasar. Awal pinjaman sejak tahun 2006, SMF secara aktif mulai memberikan pinjaman kepada lembaga penyalur KPR, mempercepat akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan. Tonggak penting dan perkembangan SMF yaitu sejak didirikan SMF terus menunjukkan pertumbuhan signifikan dan mencapai berbagai tonggak penting dalam perjalanannya mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan. Bahwa yang pertama, tahun 2009, obligasi perdana SMF berhasil menerbitkan obligasi pertamanya senilai 300 miliar menandai masuknya SMF ke pasar modal sebagai pemain kunci. Yang kedua, hingga 2019 penerbitan surat utang. Perusahaan telah melakukan 39 kali penerbitan surat utang dengan total nilai mencapai 34,05 triliun yang menunjukkan kepercayaan pasar yang tinggi. Lalu pada tahun 2018, ekspansi syariah. SMF memerlukan layanan ke perbankan syariah dengan membuka unit usaha syariah atau US, memperkuat inklusi keuangan dan pembiayaan perumahan syariah. Dampak nyata dari SMF bagi masyarakat dan industri yaitu SMF tidak hanya beroperasi sebagai entitas keuangan, tetapi juga memberikan dampak positif yang konkret bagi masyarakat dan pengembangan industri pemerintahan lokal. Pengenalan komunitas tahun 2002, SMF menyalurkan pembiayaan senilai 82 miliar kepada 105 pemilik homestay di 13 daerah. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung perkembangan
Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung pengembangan entitas wisata dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kinerja keuangan di Indonesia. Kinerja keuangan tahun 2023 pendapatannya itu sebesar 2,086 triliun, laba bersihnya 465,6 miliar, dan total aset yang didapatkan ada 45,7 triliun. Angka ini mencerminkan stabilitas dan perkembangan berkelanjutan SMF, menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan nilai ekonomi. Selanjutnya adalah konteks regulasi dan kebijakan pendukung. Yang pertama, Peraturan Presiden. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 menjadi landasan hukum utama bagi operasional SMF. Yang kedua, kebijakan pembiayaan sekunder. Regulasi ini mendefinisikan pembiayaan sekunder sebagai penyaluran dana jangka menengah atau panjang yang melalui mekanisme sekuritas KPR, sebuah inovasi penting di pasar keuangan. Yang ketiga, yaitu fasilitator pasaring, yaitu SMF memiliki peran penting sebagai fasilitator yang menghubungkan pasar modal dengan pembiayaan perumahan, menciptakan ekosistem yang lebih efisien dan berkelanjutan. Sejarah pembiayaan perumahan di Indonesia. Yang pertama, yaitu perjalanan sistem pembiayaan perumahan di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan, dimulai dari inisiatif awal hingga program-program yang lebih komprehensif. Pada tahun 1976, tonggak KPR pertama, yaitu penyelenggaraan KPR pertama oleh BTN di Semarang menjadi tonggak awal pembuka jalan bagi akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Lalu, pada tahun 2001 sampai 2010, program FLPP dan KPR Sejahtera, pemerintah meluncurkan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau LFPP dan KPR Sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, meningkatkan akses perumahan bagi segmen masyarakat ini. Peran SMF, yaitu kehadiran SMF sebagai solusi pembiayaan sekunder, sangat krusial dan memperkuat ekosistem KPR nasional dengan menyediakan likuiditas dan stabilitas. Lalu teori kerusakan pembiayaan sekunder perumahan. Sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang perumahan sebagai salah satu upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat, perlu diupayakan
sedianya dana yang memadai melalui pembiayaan sekunder perumahan. Untuk melakukan kegiatan pembiayaan yang dimaksud, pemerintah telah mendirikan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, yaitu perusahaan pembiayaan sekunder perumahan mempunyai tugas untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder melalui sekuritas penyaluran pinjaman bank dan atau lembaga keuangan. Selain itu, perusahaan dapat juga melakukan penyertaan langsung pada perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan pembangunan dan pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan dan berfungsi sebagai mortgage guarantor serta dapat melakukan pemberian efek yang berkaitan dengan mortgage dan rangka menggerak pasar atau market maker. Untuk membangun pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritas perusahaan membeli kumpulan aset keuangan dari bank atau lembaga kemudian menerbitkan efek beragung aset atau EBA untuk selanjutnya menjual kepada investor baik melalui penawaran umum maupun penawaran terbatas atau private place. Selain itu, dalam transaksi sekuritas perumahan dapat bertindak sebagai koordinator global, penjaminan, penataan sekuritas, dan atau pendukungan kredit. Selanjutnya, mengenai penyaluran pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan dimaksud untuk memperbanyak volume kredit pemilik rumah atau KPR dan disalurkan oleh bank atau lembaga keuangan yang dimaksud. Sumber dana perusahaan di samping berasal dari modal sendiri, pinjaman, dan terutama dari penerbitan efek bangun aset, surat partisipasi tujuan pendirian perusahaan dari penerbitan efek bangunan aset atau EBA, serta adanya tujuan perusahaan untuk menyalurkan dana dan pasar sekuritas di pasar premier dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Berkenaan dengan belum siapnya pasar premier perumahan sehingga belum terdapat kumpulan aset KPR yang eligible untuk dilakukan sekuritas, maka perusahaan dapat memberikan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan untuk menerbitkan KPR dengan persyaratan menggunakan standarisasi dokumen yang ditetapkan. Apa?
Lalu selanjutnya SMF, berbagai pilar pembiayaan perumahan berkelanjutan. PT Sarana Multigria berdiri sebagai pilar tak tergantikan dalam sistem pembiayaan perumahan di Indonesia serta peranan strategis yang mengatasi berbagai tantangan dan mendukung visi pemerintah. Atasi mistis perdanaan, SMF sukses mengatasi ketidaksesuaian antara kebutuhan dana KPR jangka panjang dengan sumber dana perbankan jangka pendek. Lalu, perkuat stabilitas pasar. Perkembangan ini berkontribusi signifikan dalam memperkuat likuiditas dan stabilitas pasar pembiayaan perumahan di Indonesia. Dukungan rumah layak gitu. SMF adalah mitra strategi pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Lalu ada inovasi dan inklusif masa depan. Melanjutkan perluasan peran di sektor syariah dan inovasi pembiayaan untuk inklusi perumahan yang lebih luas. Selanjutnya di bab 17 itu menjelaskan dengan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Maksud dan tujuan pendirian perusahaan pembiayaan sekunder perumahan ini tercermin dari visi dan misi perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, itu visi perusahaan pembiayaan sekunder perumahan menjadi entitas mandiri yang mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. Misi perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yaitu membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan yang dapat meningkatkan ketersediaan sumber dana jangka menengah atau jangka panjang untuk sektor perumahan yang memungkinkan kepemilikan rumah menjadi terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. Lalu perusahaan pembiayaan sekunder perumahan berperan krusial dalam menopang stabilitas dan perkembangan sektor properti di Indonesia. Melalui mekanisme dan inovatif, entitas ini menjembatani kesenjangan antara pasar keuangan dan kebutuhan perumahan masyarakat, memastikan ketersediaan dana jangka panjang untuk pemilikan rumah. Lalu masalah pembiayaan perumahan di Indonesia. Itu adanya kredit jangka panjang. Kredit pemilik rumah atau KPR umumnya merupakan fasilitas kredit jangka panjang, seringkali mencapai 10 hingga 30 tahun. Durasi ini menjadi tantangan bagi bank konvensional. Mismatch pendanaan, yaitu bank mengandalkan dana jangka pendek seperti tabungan dan deposito untuk menyalurkan KPR. Ketidakcocokan antara sumber dana jangka pendek dan penyaluran kredit jangka panjang menciptakan risiko likuiditas. Keengganan bank. Akibat mismatch pendanaan ini, banyak bank menjadi enggan untuk membiayai KPR dalam jumlah besar dan tenor yang panjang, membatasi akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah. Apa itu pembiayaan sekunder perumahan? Pembiayaan sekunder perumahan melibatkan perusahaan khusus yang bertindak sebagai jembatan antara bank memberikan KPR dan pasar modal. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah likuiditas dan ketidakcocokan jangka waktu yang dihadapi bank. Perusahaan ini memberikan portofolio KPR dari bank kreditor. Kemudian tagihan KPR tersebut dikemas menjadi efek beragun aset atau EBA
dan dapat dilanjut ke investor. Langkah ini memungkinkan perpanjangan jangka waktu kredit dan menyediakan dana jangka menengah panjang bagi sektor perumahan. Beberapa contoh global yang sukses dalam model ini termasuk Cagamas berasal dari Malaysia, Korea Mortgage Corporation, dan Hong Kong Mortgage Corporation. Selanjutnya, PT Sarana Multigria Finansial Perseroan atau SNF Indonesia pada tahun 2005 pendirian SNF sebagai lembaga keuangan khusus, lalu dilanjutkan dengan 2008 Perpres nomor 1 tahun 2008 memperluas fungsi menjadi penyedia fasilitas likuiditas hingga 2018. Lalu tahun 2009 transaksi sekuritas KPR pertama di Indonesia terlaksana pada Februari. Pada saat ini, berperan aktif dalam menyediakan likuiditas pasar KPR. SNF berdiri pada 22 Juli tahun 2005 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2005 dan Perpres nomor 19 tahun 2005 sebagai inisiatif strategi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan. Fungsi utama SNF adalah membeli tagihan KPR dari bank dan menerbitkan sekuritas KPR untuk menarik investasi. Langkah ini membantu bank mengelola risiko dan memperoleh dana baru untuk penyaluran KPR lebih lanjut. SNF menjalankan perannya sebagai katalisator di pasar pembiayaan perumahan melalui proses terstruktur dan efisien. Yang pertama, bank menjual KPR. Bank menjual portofolio mereka kepada SNF. Dengan demikian, bank memperoleh dana segar yang dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan KPR baru. Lalu, penjualan ke investor. EBA dijual kepada investor institusi atau seperti dana pensiun, asuransi, dan investor perorangan di pasar modal. Lalu, sekuritas KPR dan kemudian mengemas portofolio KPR menjadi surat berharga berbasis KPR efek pembangunan aset atau EBA. Lalu yang terakhir ada pembiayaan asuransi. Investor menerima pembayaran dari asuransi KPR debitur secara paslon dan memberikan keuntungan yang stabil dan terstruktur. Fungsi dan peranan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yaitu adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengoptimalisasi para stakeholder tersebut adalah melalui penguatan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperdayakan pasar perumahan dengan menegakkan regulasi yang efektif dan tidak mendistor pasar. Penguatan peran lembaga keuangan bank atau non-bank berdasarkan data dari Bank Tabungan Negara atau BTN hingga tahun 2014, tingkat batch loan atau kekurangan hunian di Indonesia mencapai 13,6 juta unit. Sedangkan berdasarkan data Bank Pusat Statistik BPS, diberikan jumlah penduduk Indonesia hingga akhir 2015 mencapai 255 juta jiwa dengan asumsi bahwa setiap keluarga terdiri dari 4 orang, maka terdapat sekitar 55 juta penduduk yang belum memiliki tempat tinggal. Dari sisi supply, rata-rata pembangunan perumahan dari pengembangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR hanya sebesar 400.000 unit per tahun. Dengan kondisi tersebut, maka diperkirakan kondisi kekurangan hunian sebanyak 13,6 juta unit baru dapat terpenuhi hingga 34 tahun mendatang. Tingkat pertumbuhan penduduk nasional itu sebesar 1,49%. Dikecualikan. Sedangkan dari sisi pendanaan, dengan asumsi rata-rata jumlah rumah MBR sebesar 120 juta, dapat dipastikan kebutuhan dana yang dapat diserap untuk menutup batch loan tersebut mencapai sebesar 1.632.000. Peranan pembiayaan sekunder perumahan, yaitu yang pertama memperluas akses pembiayaan. Dengan menyediakan dana jangka panjang, semakin banyak masyarakat
memiliki kesempatan untuk memiliki rumah yang layak huni. Lalu, menurunkan biaya pendanaan. Efisien di pasar sekunder dapat menurunkan suku bunga KPR dan memperpanjang tenor dan memperpanjang dan memperpanjang tenor kredit meringankan beban debitur, lalu meningkatkan stabilitas pasar. Mekanisme ini mengurangi resiko likuiditas bank sehingga menjaga stabilitas pasar pembiayaan perumahan nasional dari guncangan ekonomi. Mendukung perubahan ekonomi, maka sektor properti adalah pendorongan ekonomi yang besar. Dengan dukungan pembiayaan kuat, pertumbuhan sektor ini akan berimbas positif pada penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi lainnya. Lalu ada regulasi pendukungan terbaru. Bahwa pada peraturan Bank Indonesia nomor 18 19 PBI tahun 2016, regulasi ini mengatur tentang loan to value atau LTV untuk kredit properti, sebuah langkah strategi untuk menstimulasi pasar KPR dengan pelonggaran LTV. Bank Indonesia bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit KPR, namun tetap dengan prinsip kehati-hatian untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Pelonggaran LTV ini memungkinkan bank memberikan porsi pembiayaan yang lebih besar dari nilai anggunan dan secara langsung mendukung kelancaran fungsi pembiayaan sekunder dan pengembangan pasar modal seperti yang lebih dalam dan liquid. Hal ini juga membantu meningkatkan daya beli masyarakat terhadap hunian. Tantangan dan peluang ke depan yaitu minat investor
Selanjutnya ada tantangan dan peluang ke depan, yaitu di mana meningkatkan minat investor baik domestik maupun asing terhadap sekuritas KPR adalah kunci untuk memperluas skala operasi. Lalu adanya instrumen keuangan baru, yaitu pengembangan instrumen keuangan inovatif yang mendukung pembiayaan perumahan berkelanjutan dapat menarik lebih banyak modal. Lalu adanya perluasan cakupan, memperluas cakupan SMF untuk mendukung KPR bagi segmen masyarakat menengah ke bawah sangat penting untuk inklusi finansial. Lalu yang terakhir adanya digitalisasi proses, pemanfaatan teknologi digital dan transparansi proses akan meningkatkan kepercayaan pasar dan efisien operasional. Mengatasi tantangan ini sambil memanfaatkan peluang yang ada akan memastikan peranan berkelanjutan dalam perkembangan pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia. Lalu peranan vital pembiayaan sekunder perumahan yaitu yang pertama memperkuat ekosistem. SMF telah berhasil memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia dengan menyediakan solusi likuiditas jangka panjang yang stabil. Kedua, mendukung program pemerintah. Inisiatif ini secara langsung mendukung program pemerintah dalam wujud rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan terakhir adalah kontribusi pembangunan nasional dengan regulasi yang tepat dan inovatif yang berkelanjutan, pembiayaan sekunder akan terus bertumbuh dan berkontribusi signifikan pada pembangunan nasional. Maka, mari sama-sama mendukung perkembangan pasar pembiayaan sekunder ini adalah investasi bukan hanya untuk sektor properti, tetapi juga untuk masa depan perumahan yang lebih baik dan stabilitas ekonomi jangka panjang di Indonesia. Lalu, pada bab 18 ini menjelaskan produk dan jasa pembiayaan sekunder perumahan. Definisi pembiayaan sekunder yaitu mekanisme keuangan yang merancang untuk mendukung pembiayaan perumahan premier. Tujuannya adalah membuat perumahan lebih terjangkau dan memastikan berkelanjutan sektor perumahan. Contoh utama LFP itu salah satu contoh paling relevan adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Program ini dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUR. Dan secara khusus ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan atau MDR. Manfaat utama melalui pembiayaan sekunder, akses kredit kepemilikan perumahan KPR diperluas, yaitu menawarkan keuntungan seperti suku bunga yang stabil dan tenor pinjaman yang lebih stabil. Ini membantu meringankan beban finansial bagi pembeli rumah. Lalu pada kegiatan usaha perseroan adalah sekuritas dan penyaluran pinjaman. Kegiatan usaha yang menyalurkan pinjaman terdiri dari repricing dan repo KPR maupun penjelasan umum mengenai kegiatan usaha utama melalui adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, nama kegiatan usaha, yaitu sekuritas KPR melalui penerbitan EBA. Lalu adanya tujuan kegiatan usaha, yaitu sebagai alternatif sumber pendanaan jangka panjang atau menengah bagi penyelenggara KPR. Aspek hukumnya yaitu ada POJK nomor 23 tahun 2014 tentang pedoman penerbitan dan pengelolaan efek bangunan aset berbentuk surat partisipasi dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan. Lalu adanya karakteristik atau fitur kegiatan usaha sekuritas KPR. Yang pertama, nominal penerbitan sampai dengan 200 triliun sekurang-kurangnya 1,5 triliun. Yang kedua, kelas EBA terdiri dari dua, yaitu kelas EBA A. EBA kelas A yaitu ditawarkan kepada investor melalui penawaran umum dan dapat diterbitkan dalam dua seri atau lebih dengan tenor yang berbeda.
EBA Kasbi ditawarkan terlebih dahulu kepada kreditur asal. Lalu ada jenis produk pembiayaan sekunder. Yang pertama itu ada fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, yaitu memberikan subsidi bunga dan tenor pinjaman hingga 20 tahun yang memungkinkan cicilan yang lebih rendah dan terjangkau bagi MDR. Lalu ada TAPERA, yaitu tabungan perumahan rakyat, sebuah program tabungan jangka panjang yang bertujuan untuk membangun masyarakat memiliki atau memperbaiki rumah dengan skema yang terencana dan terstruktur. Lalu subsidi bangunan uang muka, yaitu program yang dirancang untuk meringankan beban uang muka atau DP bagi pembelian rumah subsidi, membuat kepemilikan rumah lebih mudah diakses. Lalu yang terakhir adanya bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Dukungan pembiayaan yang memanfaatkan tabungan masyarakat sebagai basis atau mendorong masyarakat untuk menabung dan untuk menabung, demi kepemilikan rumah. Lalu ada lembaga penyaluran pembiayaan sekunder, yaitu Kementerian PUPR bertindak sebagai pengelola utama program FLPP, memastikan kebijakan dan implementasi sesuai dengan target pembangunan perumahan nasional. Lalu bank penyalur KPR, bank-bank konversil dan syariah berperan penting sebagai penyaluran KPR bersubsidi, menyediakan akses langsung kepada masyarakat. Lalu adanya lembaga pembiayaan non-bank, turut serta dalam menyediakan produk pembiayaan konsumen dan syariah yang melengkapi peran dan dalam bentuk jangkauan segmen yang lebih luas. Lalu ada peraturan pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lalu yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan. Lalu adanya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan. Lalu yang keempat, POJK Nomor 23 atau PJK 04 Tahun 2014 tentang pedoman penerbitan dan pelaporan efek berbangun aset berbentuk surat partisipasi dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan. Dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 SOJK 05 Tahun 2013 tentang laporan bulanan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Lalu yang keenam ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 POJK 05 Tahun 2018 tentang perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Selanjutnya ada keunggulan pembiayaan sekunder, yaitu cicilan ringan dan bunga tetap. Nikmati kemudahan cicilan bunga yang terjangkau dengan suku bunga yang stabil dan tetap terpanjang tenor pinjamannya. Memberikan kapasitas finansial hingga 20 tahun. Uang muka rendah atau subsidi DP.
Program ini dirancang untuk mengurangi beban awal dengan uang muka yang sangat rendah, bahkan menawarkan subsidi uang muka untuk membantu lebih banyak MBR. Rumah subsidi setiap huni dapatkan jaminan rumah subsidi setiap hunian dari developer terpercaya, memastikan kualitas dan kenyamanan hunian Anda. Akses kepemilikan rumah bagi MBR yaitu membuka bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rakyat dengan harga yang terjangkau, menunjukkan impian jutaan keluarga di Indonesia. Perkembangan sektor pembiayaan itu didirikan pada tanggal 22 Juli tahun 2025. PT SMF ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kinerja keuangan PT SMF yang menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data keuangan per Desember tahun 2018, diketahui pertumbuhan aset perusahaan menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 24,44% dibanding dengan tahun 2017. Begitu juga dengan liabilitas dan ekuitas yang memiliki pertumbuhan positif masing-masing sebesar 45,14% dan 3,95%. Dilihat dari aktivitas penyaluran pinjaman kepada penyaluran KPR yang juga menunjukkan pertumbuhan positif yaitu sebesar 38,48% dibandingkan tahun 2017. Adapun perkembangan kinerja PT SMF lebih jelas dalam lalu selanjutnya ada regulasi pendukungan pembiayaan sekunder, yaitu yang pertama Peraturan Menteri Perumahan Rakyat, Peraturan Nomor 27 Tahun 2012 dan Nomor 4 Tahun 2014 secara khusus, yaitu mengatur implementasi FLPP, memastikan transparansi dan
akuntabilitas program. Yang kedua adanya Undang-Undang Perumahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan sektor perumahan termasuk pembiayaan. Lalu yang ketiga Peraturan OJK. Otoritas Jasa Keuangan OJK menyalurkan regulasi yang mengawasi lembaga pembiayaan dari bank dan bank penyaluran KPR menjamin praktik yang sehat melindungi konsumen. Lalu yang keempat, jaminan suku bunga tetap. Regulasi ini memberikan jaminan suku bunga tetap melindungi konsumen dari fluktuasi dan memastikan perlindungan jangka panjang bagi pembeli rumah. Langkah regulasi ini yang kuat menjadi tulang punggung keberhasilan program pembiayaan sekunder di perumahan di Indonesia. Yaitu adanya studi kasus FLP dampaknya di Bekasi. Harga rumah yang terjangkau di Bekasi, harga rumah subsidi rata-rata sekitar 148 juta, yang menjadikan pilihan yang realistis bagi MBR. Lalu memiliki cicilan yang ringan dengan cicilan sekitar 1 juta per bulan, maka beban finansial bulanan menjadi sangat manajeable dan keluarga berpenghasilan rendah. Serta memiliki tenor panjang, keuntungan tenor pinjaman hingga 20 tahun dengan bunga tetap yang memberikan stabilitas dan kemudahan perencanaan keuangan jangka panjang, tanpa beban DP tinggi. Program ini secara signifikan membantu MBR memiliki rumah tanpa harus terbebani uang muka yang besar, seringkali menjadi hambatan utama. Memiliki developer terpercaya, yaitu adanya kerjasama dengan developer terpercaya yang memastikan kualitas bangunan dan ketersediaan rumah siap huni, yaitu mengurangi risiko bagi pembeli. Lalu adanya pembiayaan syariah dalam pembiayaan sekunder. Yang pertama, produk berbasis akad syariah, yaitu menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti murabah atau jual beli dan musyawarah bagi hasil. Yang kedua, alternatif prinsip pisah, yaitu memberikan solusi bagi masyarakat yang mencari pembiayaan perumahan tanpa riba dan sesuai dengan nilai Islam. Lalu adanya penyaluran utama, yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI dan lembaga pembiayaan syariah lainnya menjadi garda terdepan dalam menyalurkan produk ini. Fleksibilitas dan transparansi, yaitu menawarkan tenor yang semua pihak memahami struktur pembiayaannya.
Lalu selanjutnya adalah tantangan dan peluang pembiayaan sekunder perumahan. Yang pertama itu tantangan, itu sosialisasi program yang memastikan informasi program tersebar luas dan memahami oleh seluruh lapisan masyarakat terutama di MBR. Akses ke lembaga keuangan ini memperoleh MBR yang belum memiliki rekening bank atau rekam jejak kredit untuk mengakses pembiayaan. Yang kedua adalah pengawasan kualitas development, yaitu menjamin bahwa development yang terlibat menyediakan rumah dengan kualitas baik dan sesuai dengan standar. Lalu yang ketiga adalah peluang, yaitu peluang. Peluang terdiri dari tiga. Yang pertama, digitalisasi proses pengajuan, yaitu pemanfaatan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses pengajuan KPR serta mengurangi birokrasi. Lalu yang ketiga itu adalah pengembangan produk inovatif dan menciptakan produk-produk pembiayaan sekunder yang baru yang melebihi sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko MBR yang beragam. Lalu yang ketiga adalah kolaborasi pemerintah dan swasta, memperkuat sinergi antara pemerintah dan perbankan dan sektor swasta untuk mencapai target pembangunan perumahan yang nasional. Pembiayaan sekunder kunci kepemilikan rumah terjangkau yaitu yang pertama akses rumah yang layak, yaitu produk dan jasa pembiayaan sekunder secara fundamental memperkuat akses MBR terhadap rumah layak mengubah mimpi menjadi kenyataan. Lalu berkelanjutan program, bukan regulasi yang kokoh dan partisipasi lembaga terpercaya menjamin keberlangsungan dan efektivitas program. Yang terakhir ada investasi masa depan bangsa. Berinvestasi dalam pembiayaan sekunder adalah investasi strategi untuk masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan stabil. Mewujudkan rumah impian. Mari bersama-sama dalam mewujudkan memanfaatkan fasilitas ini untuk mewujudkan impian setiap keluarga Indonesia yang memiliki hunian yang nyaman. Terus selain itu, saat ini PT SMF juga melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan kepada lembaga penyaluran KPR atau kreditur asal. Sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar tersebut, yaitu menyalurkan pembiayaan kepada penyaluran KPR untuk kemudahan dan digunakan oleh penyaluran KPR untuk pembiayaan KPR. Kemudian hak tagih atas KPR tersebut digunakan sebagai anggunan penyaluran KPR kepada dengan demikian, sekuritas dan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh PT SMF maka diharapkan dapat menekan bunga kepada DPR. Dalam rangka meningkatkan likuiditas lembaga penyaluran KPR di Indonesia melalui sekuritas sebuah penerbitan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang pedoman penerbitan dan pelaporan efek beragung aset berbentuk surat partisipasi dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan dan peran PT SMF adalah sebagai penata sekuritas pendukung kredit dan sebagai investor sebagaimana dapat dilihat pada gambar tersebut. Namun setelah OJK tersebut diterbitkan, fungsi PT SMF ini dapat juga sebagai surat partisipasi EBA atau EBA SP. Pengawasan secara offset yaitu melalui analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh PT SMF pada OJK. Laporan berkala tersebut antara lain meliputi laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kantor akuntan pabrik. Yang kedua adalah pengawasan secara onset, yaitu
melalui pemeriksaan untuk mendapatkan keyakinan memandai atas kebenaran laporan dan berkala yang disampaikan oleh PT SN Semarang.